Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi thayyibin wa sahbihi al-muntajabin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Islam Ramah, kita akan ngaji kembali akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang betul-betul akan menjadi pegangan hidup kita, akhlak yang akan membangkitkan semangat dan motivasi, akhlak yang akan menjadi inspirasi kita dalam mengarungi kehidupan ini. Kita tahu bahwa Rasulullah adalah teladan kita, uswatun hasanah, teladan yang sangat baik. Sebagai umat Rasulullah SAW, hendaklah kita meniru, memenobani, berpegang teguh, bercermin kepada akhlak Rasulullah SAW. Dan akhlak Rasulullah ini betul-betul akan menjadi obat hati kita, akan membangkitkan seluruh apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Kalau kita betul-betul membaca perjalanan hidup Nabi, pesan-pesan Nabi, dan tentu membaca Al-Quranul Karim, karena disebutkan oleh Sayyidah Aisyah, kana khuluquhul Quran, bahwa akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran, maka kita akan mendapatkan pencerahan dalam hati kita. Nah, sahabat Islam Ramah, ngaji akhlak Rasulullah pada episode kali ini tentang sholat yang membentuk kepribadian kita. Nah, kita tahu bahwa sholat merupakan salah satu pilar Islam, rukun Islam yang begitu sangat penting bagi kita. Kita setidak-tidaknya melaksanakan sholat fardu 5 kali sehari, dan begitu banyak sholat sunnah lainnya yang juga kita laksanakan. Dan kita melihat betapa sholat ini menjadi ibadah yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan sholat ini kita diharapkan terus mempunyai kepribadian yang tangguh, kepribadian yang unggul. Maka dalam Al-Quran adalah sholat itu akan mencegah kita dari kejahatan dan kemungkaran. Disinilah kemudian Rasulullah berpesan kepada kita semua, man lam tanhahu sholatuhu anil fahsya'i wal munkar lam tazidhu minallah illa bu'dan. Ini penegasan dari ayat inna sholat tanha anil fahsya wal munkar, bahwa sholat itu akan menjauhkan kita dari kemungkaran dan kejahatan. Nah, saya senantiasa mempunyai permenungan dalam diri saya, kenapa mereka yang melaksanakan sholat atau rajin sholat tetapi tidak terbentuk dalam dirinya kepribadian yang unggul. Rajin sholat tapi suka memfitnah, rajin sholat tapi suka menebarkan berita-berita bohong, suka memprovokasi. Bahkan kita melihat mereka yang
kerap kali melakukan demo-demo besar, terlibat dalam perhelatan politik. Mereka sholat di tengah-tengah melaksanakan demo itu. Nah, ini menjadi refleksi kita semua, bahwa sesungguhnya sholat hendaknya membentuk kepribadian kita. Sholat hendaknya dapat membedakan mana yang baik dan buruk, mana yang mudarat, mana yang manfaat, mana yang berfaedah, mana yang merugikan. Maka di dalam hadis ini ditegaskan, barang siapa yang sholatnya tidak menjauhkan dia dari keburukan, kejahatan, dan kemungkaran, maka ia akan semakin jauh dari Allah. Padahal sholat itu tujuannya mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena sholat dimulai dengan niat dan kemudian Allahu Akbar, yaitu pengakuan tentang keesaan keagungan Allah, dan kemudian ditutup dengan salam, yaitu mewujudkan perdamaian. Setelah kita mengakukan Allah, maka puncak dari sholat kita adalah mewujudkan perdamaian, harmoni, toleransi. Jadi kembali kepada demo-demo yang biasa terjadi itu. Apakah kemudian sholat kita tidak membentuk kepribadian kita sebagai seorang muslim? Ini menjadi pertanyaan kita semua. Maka dari itu hendaklah kita terus membangun, melaksanakan sholat yang membentuk kepribadian kita sebagai seorang muslim. Sholat yang tidak hanya sekedar melaksanakan ritual saja. Sholat yang dapat mewarnai kehidupan kita dengan kebaikan-kebaikan. Tidak menebarkan fitnah, tidak menebarkan hoax, memajukan negeri. Kalau ada perbedaan di antara kita, marilah kita lalui perbedaan itu dengan cara-cara yang santun dan elegan. Maka Rasulullah SAW melalui hadis ini dan melalui ayat Al-Quran ingin menegaskan bahwa hendaknya sholat-sholat yang kita lakukan, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, hendaknya betul-betul membentuk kepribadian kita sebagai seorang muslim. Dan salah satu ciri kepribadian kita adalah hendaknya kita menjauhi konflik, menjauhi fitnah, menjauhi kejahatan, menjauhi provokasi. Disinilah harus menjadi refleksi kita bersama sebagai seorang muslim, bahwa sholat kita harus betul-betul membangun hubungan hablum minan nas antara manusia ini semakin baik. Kita harus menerima perbedaan dan kebinekaan sebagai sunnatullah, bahkan sebagai rahmat dari Allah kepada kita semua, dan kita bersama-sama memakmurkan bumi, memakmurkan Indonesia. Inilah akhlak Rasulullah SAW yang harus kita tumbuhkan dalam diri kita. Dengan ini kemudian sholat kita akan membentuk kepribadian yang akan membawa manfaat pada semesta alam. Bukankah Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin? Sahabat Islam ramah, itulah kira-kira ngaji akhlak Rasulullah pada episode kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akan lanjutkan esok hari. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu ila unib, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.